PPGRI Kadungora Kabupaten Garut. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023. Program Studi Informatika di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2314392. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPPGRI Kadungora Kabupaten Garut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sehat? Sehat. Sebelum kita belajar, Ibu minta untuk KM silakan pimpin doa ke depan. Silakan KM. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya kehadirannya. Alif Putra Ramadan, Hadir. Aprilia Putri, Ayu Zahra, Fahreji Muhammad, Hadir. Randy Ahmad Fauzi, Winda Aprilia, Yelvin, Yuanita Fitriani Fadila. Belajarnya? Diandra, tolong topinya dibuka dulu ya. Cek, nyalakan komputernya sesuai prosedur. Baik, Ibu akan memperlihatkan sebuah kisah motivasi. Perhatikan ya. Di sana ada kisah wortel, telur, dan biji kopi. Biji kopinya yang sudah ditumbuk ya, bukan berbentuk biji. Kita lihat tayangannya. Nah, dari video di atas, taruhlah 3 mangkuk berisi air di atas api. Kita masukkan wortel ya di atas air yang mendidih. Yang kedua, di mangkok kedua kita masukkan telur ya. Telur. Kemudian di mangkok yang ketiga kita masukkan biji kopi yang telah ditumbuk menjadi bubuk kopi. Wortel sebelum masuk ke dalam mangkok itu bagaimana kondisinya? Keras ya. Kalau telur di dalamnya isinya gimana telur? Cair atau lunak ya. Yang ketiga bubuk kopi. Bentuknya gimana? Serbuk ya. Didihkan ketiga mangkok tersebut selama 15 menit. Kemudian ambil yang telah kalian masukkan tadi ke dalamnya. Wortel masuk dalam kondisi keras. Ketika dimasukkan ke dalam air yang mendidih, jadi bagaimana kondisi wortel? Jadi lunak. Telur asalnya dalamnya cair atau lunak, setelah dididihkan bagaimana hasilnya? Jadi keras. Nah, air yang mendidih itu diibaratkan sebagai permasalahan hidup kita, ya, baik dalam belajar ataupun dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, apakah kalian akan menjadi orang yang seperti wortel? Ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, kalian menjadi lunak, menjadi tidak bersemangat, atau menjadi telur. Telur asalnya lunak. Ketika dihadapkan dalam sebuah permasalahan, dia akan keras. Dia menjadi benci orang lain, bahkan membenci dirinya sendiri, ya. Tidak peduli dengan kehidupan sekitarnya. Contoh yang menjadi motivasi kita yaitu yang terakhir ada bubuk kopi. Ketika kita masukkan bubuk kopi ke dalam air, apa yang terjadi? Bagaimana kondisi airnya?
menjadi hitam. Karena apa? Pengaruh dari bubuk kopi. Lalu kita cium baunya bagaimana? Wangi, harum. Nah, kita juga harus menjadikan pelajaran hidup, kesulitan yang kita hadapi itu sebagai menyatu dengan kopi ya. Tapi kita yang harus mengubah keadaan. Jadi jangan kita yang diubah, tapi kita yang harus merubah keadaan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, minggu kemarin kita belajar apa? Mengenal area kerja Microsoft Excel. Mengenal area kerja pada Microsoft Excel. Nah, kalau sekarang kita akan belajar mengenal fungsi statistik pada aplikasi lembar kerja. Nah, fungsi statistik itu kalau di kehidupan sehari-hari misalnya di sekolah kita bisa mencari siapa siswa terbaik dengan menggunakan fungsi statistik di aplikasi lembar kerja. Untuk capaian pembelajarannya pada akhir fase D, kalian mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasi dan memprediksi sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari yang berasal dari suatu sumber data dengan menggunakan perkakas TIK atau manual. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian belajar materi fungsi statistik, diharapkan kalian mampu memahami fungsi statistik dasar yaitu sum, average, max, dan min pada aplikasi lembar kerja spreadsheet. Nah, kemudian yang kedua, melalui unjuk kerja atau praktek, kalian diharapkan mampu memproses fungsi statistik dasar sum, average, max, dan min pada aplikasi lembar kerja spreadsheet. Dan yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, secara langsung kalian diharapkan mampu menganalisis fungsi statistik dasar sum, average, max, dan min menggunakan aplikasi lembar kerja. Nah, di sana ada kegiatan pembelajaran. Untuk modelnya, Ibu menggunakan program Blast Learning dengan pendekatannya itu tipek, host, dan pembelajaran abad 21 4C. Kemudian ada teknik penilaian, yaitu satu, penilaian sikap. Ketika kalian berdiskusi dengan teman sekelompok, bagaimana sikap kalian. Kemudian penilaian pengetahuan ketika mengerjakan post-test. Nah, di sana ada pertanyaan pemantik. Nah, Ibu tampilkan sebuah contoh studi kasus dalam sebuah tabel nilai matematika. Di sana ada 100 siswa, cuman yang ditampilkannya hanya 10, yang terakhir 100 ya, karena nanti terlalu panjang. Ada nilai matematikanya. Nah, ada nomor 1. Bagaimana kamu dapat menghitung jumlah seluruh nilai ujian matematika? Ayo, siapa yang pin? Silakan yang pin. Dijumlahkan Ibu. Dijumlahkan dari Yang atas sampai yang bawah. Oke, dijumlahkan dari nomor 1 sampai ke 100. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Kemudian, berapa rata-rata nilai ujian matematika? Ya, silakan Diandra. Setelah seluruhnya dijumlah dibagi dengan 100. Dibagi 100. 100 dari mana? Total seluruh siswa. Oke, simpan dulu ya. Selanjutnya nomor 3. Siapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi? Ya, silakan Tiara. Dicari satu-satu Ibu siapa yang dapat nilai itu. Berarti dicari satu-satu dari atas sampai bawah ya, dari nomor 1 sampai 100. Kemudian nomor 4. Siapa siswa yang mendapatkan nilai matematika terendah? Ya, Siti. Nama Bu kayak Tiara, dicari satu-satu. Dicari satu-satu. Analogi ya.
Rumus fungsi itu pada aplikasi lembar-lembar kerja dapat dianalogikan atau diibaratkan dengan resep masakan. Seperti halnya resep masakan, rumus fungsi itu terdiri dari nama fungsi, ya, ada dua komponen, satu nama fungsi dan yang kedua ada argumen. Nah, nama fungsi diibaratkan seperti nama masakan, sedangkan argumen itu diibaratkan seperti bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat masakan tersebut. Ada materi fungsi aritmatika. Dari pengertiannya, fungsi aritmatika adalah suatu fungsi matematika sederhana pada aplikasi lembar kerja yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, di sana ada langkah-langkahnya. Nanti setelah materi ini Ibu akan memberikan contoh cara pengerjaannya. Langkah-langkahnya, letakkan pointer di kolom yang berisi data yang akan dijumlah, dibagi, dikurangi, dikali atau digabungkan. Setiap rumus di Microsoft Excel harus diawali tanda sama dengan. Kalau tidak diawali sama dengan, maka tidak akan muncul hasilnya. Nah, operasi aritmatika itu apa? Operasi aritmatika, lihat tuh, ada simbol pemangkatan, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Di matematika pernah lihat simbol ini? Pernah? Nah, bedanya kalau misalnya kalau penjumlahan sama ya, simbolnya plus, pengurangan simbolnya min. Untuk perkalian biasanya kalau di matematika simbolnya apa? Kali atau X ya, cakra. Kalau di Microsoft Excel simbolnya itu kali itu pakai simbol bintang. Untuk pembagian simbolnya itu seperti garis miring. Untuk pemangkatan, nah kalian bisa lihat di slide ya, ada simbol untuk pemangkatan. Nah, ini Ibu akan memberikan contoh cara mengerjakan fungsi aritmatika di aplikasi lembar kerja. Di sini ada kolom penjumlahan, ada nilai 1 dan nilai 2. Gimana caranya, Bu? Tadi ingat tidak, setiap rumus diawali tanda apa? Nah, kita ketik dulu sama dengan. Nah, kita akan menjumlahkan nilai 1 dengan nilai 2. Klik angka 4-nya. Kemudian kalau penjumlahan simbolnya apa tadi? Plus. Kita masukkan simbol plus, tambah, lalu klik yang nilai 2. Nah, kalau udah gini gimana? Untuk menampilkan output, kita tekan tombol enter. Ada tidak? Nah, yang ke bawah pun sama ya. Sama kita isi. Nah, kita percepat saja. Nah, untuk pengurangan. Pengurangan tadi simbolnya apa? Min. Sama dengan dulu, kita klik yang nilai 1, dikurangi nilai 2 yang angka 3, lalu tekan apa? Enter. Ada hasilnya? Ada nih, ada outputnya. Kalau tidak ditekan enter, outputnya tidak akan terlihat. Untuk perkalian, sama di depannya kita tekan dulu sama dengan, klik nilai 1 4, simbolnya apa tadi perkalian? Bintang. Klik angka 3. Ada isinya? Nah, perhatikan ya, nanti kalian ikuti. Pembagian sama dengan klik nilai 1 dibagi klik nilai 2. Ada ya hasilnya? Nah, untuk pemangkatan misalnya 4 pangkat 3. Kalau di matematika 4 pangkat 3 berarti 4, 3-nya posisinya di mana? Di atasnya, lebih kecil ukurannya. Kalau di Excel kita gunakan simbol pangkat. Sama dengan klik 4 pangkat 3. Lalu tekan enter. Ada nggak? Nah, tuh ya, ada ya. Nah, menurut kalian lebih mudah tidak? Ya, kalau kalian menghitung secara matematika kan harus dihitung dulu satu-satu ya. Nah, kalau menggunakan rumus di Excel, kita bisa
bisa masukkan rumus aritmatika. Rumus fungsi statistik itu jadi pengertiannya itu merupakan formula dasar yang disediakan oleh aplikasi lembar kerja. Nah, fungsi statistik ini berkaitan erat dengan ilmu statistika dasar pengolahan data seperti mencari total keseluruhan, nilai rata-rata, nilai maksimal atau tertinggi, nilai minimal atau terendah, menghitung data dalam bagian tertentu, dan banyak lagi. Pada hari ini, pelajaran yang akan kita bahas itu yang pertama, fungsi statistik sum. Sum itu formula yang digunakan untuk menghitung jumlah data pada beberapa sel, ya. Nanti rumusnya sama dengan sum kurung buka nanti di blok sel range yang akan kalian pilih. Yang kedua ada average, digunakan untuk mencari rata-rata dari data yang ada pada range sel yang kamu tentukan. Formulanya yaitu sama dengan average kurung buka nanti di blok, ya, yang mana yang kalian ingin cari hasilnya. Yang terakhir ada fungsi dari max dan min. Kalau max itu untuk menampilkan nilai data tertinggi atau terbesar, sementara fungsi min untuk menampilkan nilai data terendah atau terkecil. Nah, formula fungsinya kalau max sama dengan max kurung buka nanti di blok, ya, sel yang ingin kita cari hasilnya, yang kemudian untuk mencari nilai terendah kita gunakan rumus fungsi min. Sama seperti max sama dengan min kurung buka di blok sel yang ingin kita cari. Di tabel di slide di depan, nah ini yang akan nanti kalian kerjakan ya di LKPD. Ada jumlah sama dengan tadi apa rumusnya untuk jumlah? Sum. Kita ketik sum ini untuk kapital tidak ini ya, tidak sensitif, mau huruf besar mau huruf kecil nggak apa-apa, sama dengan sum kurung buka di blok, karena yang ditanyakan jumlah tiap siswa, jadi yang harus kalian blok adalah dari PAIBB sampai bahasa Inggris. Kemudian kalian tekan enter. Ada tidak hasilnya? Ada. Lebih cepat tidak daripada yang harus menghitung satu-satu? Lebih cepat. Nah, kemudian untuk rata-rata sama dengan masukkan rumusnya apa tadi? Average kurung buka sama yang ditanyakan itu nilai rata-rata dari setiap mata pelajaran per siswa, ya. Jadi kita blok dari samping dari PAIBB sampai bahasa Inggris, lalu tekan enter. Ada hasilnya? Ada. 83,75. Kemudian kita cari mata pelajaran apa yang paling tinggi di siswa Adi. Jadi Adi itu paling tinggi mata pelajaran apa? Nah, coba sama dengan kita masukkan rumusnya apa? Mas kurung buka, lalu kita blok, tekan enter. Ada isinya? Ada. Betul tidak? Tidak. 87 nilai tertinggi dari Adi. Betul. Sekarang nilai terendah sama dengan min kurung buka, kalian blok lagi, masih perintah yang sama, lalu tekan enter. Ada? Ada. Bisa dimengerti? Bisa. Untuk mengerjakan ILKPD, Ibu minta berkelompok, ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Mau satu baris ini udah tetap atau mau pindah? Udah, begini aja. Begini aja, oke. Berarti kelompok 1 ada Najmi, Alif, Ayu, dan Resti. Yang terakhir ada kelompok 5 berarti, ya. Ada Rifki Fatan, Winda, siapa lagi? Cepila dan Siti. Nah, KPD yang harus kalian kerjakan, Ibu bagikan satu kelompok satu, ya. Silahkan dibuka di Google Chrome, nanti linknya dimasukkan di Google Chrome. Buka Google Chrome-nya, masuk ke akun Google-nya, ya. Silakan buka Google Chrome, lalu masukkan link yang tadi Ibu kasih, link ILKPD-nya.
2 dan terakhir Winda kerjakannya di sheet 5 ya. Di sana ada langkah-langkah pengerjaan. Dibaca dulu ya, petunjuknya dibaca. Untuk nama kelompok silakan diisi, sesuaikan. Kelasnya diisi, waktunya sekarang 4 Desember ya. Diisi tanggalnya, anggotanya diisi. Itu Pak Regi di sheet, Pak Regi, Alif di sheet 1 Alif. Ya. Perhatikan dulu ya KPD-nya. Setelah kalian mengisi nama kelompok anggota, di bawahnya ada fungsi statistik dasar, ada konsep dasar, ya, ada tujuan pembelajaran dan ada deskripsi kegiatan. Nah, di pinggirnya ada fungsi statistik dasar, ada materi ringkasan ya, ringkasan materi. Kalian baca dulu. Nah, di bawah coba di scroll ke bawah ada tabel studi kasus. Kalian diminta mengisi tabel yang kolomnya berwarna putih ya. Nah, perintahnya ada di bawah, di scroll lagi. Nah, nomor 1 perhatikan dan analisis studi kasus di atas. Lalu kalian harus berbagi tugas ya. Jangan mengerjakan sendiri, harus bagi-bagi tugas. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, bagi-bagi tugas. Kemudian nomor 2, isilah kolom total jumlah menggunakan fungsi statistik. Nah, menurut kalian setelah tadi membaca ringkasan materi dan materi yang Ibu jelaskan, untuk mencari total pakai rumus apa? Nanti kerjakan ya. Yang kedua, untuk mencari rata-rata, kalian pakai rumus fungsi yang mana? Untuk yang ketiga, untuk mengisi kolom tertinggi kalian harus pakai rumus yang mana? Kemudian untuk mengisi kolom terendah kalian harus menggunakan rumus fungsi yang mana ya, sambil dilihat materi yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian yang terakhir, diskusikan dengan teman kelompok. Setelah mengamati studi kasus tersebut, kemudian tuliskan hasil diskusinya di kolom yang telah disediakan. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, oke, silakan dimulai. Aku yang mau apa? Siapa yang isi? Ya. Jadi jangan satu orang yang isi, harus berbagi. Diskusi ya. Rifki yang ngerjain. Nah. Kalian boleh mencari informasi tambahan di internet ya, di Google. Kalian kalau mau mencari yang kalian mau butuhkan, yang lupa, boleh dicari di internet. Ya, Bibi kenapa? Aku isiin yang baik. Ya, Randy yang ngerjain karena. Nah, klik di atasnya, ditambah di itu, di FX, di atas FX dapat tahu. Nah, lanjutkan aja itu di bawah. Nah, dapat tahu, kita tahu apa kesananya. Maksudnya di atas aja, diketiknya di FX, dibikin. Nah, gitu. Randy mau Randy ngerjain. Yuk, Randy yang ngerjain.
ya? Ini Gilang, Ramadan, Diandra dan Yuadita. Nah itu diisi. Ini kelompok 2 itu April, siapa lagi? Tiara, Regi, Daris. Ya, ibu nilai sikap kalian selama berdiskusi. Jadi harus aktif semua. Ini kelompok 1 ya, ada Najmi, Alif. Yang ngerjain ini siapa? Ayu. Ini sini Ayu. Resti ya. Gimana, udah beres? Dikit lagi, sok lanjut. Coba yang belum, silakan yang kolom warna kuningnya diisi hasil diskusinya. Kata-katanya sesuai dengan kelompok kalian ya. Nanti disiapkan ya. Nanti kalian akan presentasi, jadi harus diisi semua. Ya, LKPD-nya diisi semua, bagi-bagi tugas. Untuk pengerjaan LKPD sudah habis, ya. Silahkan ibu minta diacak aja ya, yang mau tampil kelompok ini kalau udah ya. Yelpin silahkan kelompoknya siap ke depan. Siap. Yelpin ke depan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kelompoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menjelaskan ulang yang saya kerjakan di LKPD. Yang pertama, kerjakan dari yang tadi rumus formula yang ibu berikan ada dikasih sama dengan. Setelah itu klik zoom, kurung buka, klik di blok, klik dari angka 85 sampai 83, lalu di enter. Setelah itu ada rata-rata sama menggunakan rumus formula yang ibu berikan. Pertama pakai sama dengan, setelah itu klik average, kurung buka, blok dari angka awal sampai akhir, setelah itu enter. Ya, jadi ini yang hasil diskusi dari kelompok saya. Jadi yang saya kerjakan di LKPD di atas, bahwa mengerjakan fungsi statistik dasar lebih efektif mengerjakannya. Kita dapat tahu nilai tertinggi, terendah, jumlah, dan rata-rata lebih cepat. Untuk kelompok Yelpin ya yang sudah bersedia mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya mengerjakan di LKPD. Nah, untuk yang lain silahkan ada yang ingin menanggapi atau mau bertanya pada Yelpin. Oke,
Oke, April, silakan April berdiri dulu. April boleh dipegang. Bagaimana cara menemukan siswa yang nilainya lebih tinggi dari seluruh Kelompok April ingin bertanya, kan yang tadi mah yang nilai tertingginya itu nilai tertinggi mata pelajaran ya, yang ditanyakan di IAKPD. Nah, April bertanya, kalau kita mau tahu siapa siswa yang punya nilai tertinggi siapa? Ya, silakan kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Oke, Cepila silakan berdiri Cepila. Cepila boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 5 akan menjelaskan dari pertanyaan April tadi. Pertama apa dulu? Pertama, jadi sama ada kayak nyari nilai tertinggi sama dengan lalu kasih rumus fungsi max, lalu di blok dari yang total jumlah sampai ke bawah sampai sini lalu di enter, langsung ada jawabannya. Berapa? 840. Jadi siswa yang mendapatkan hasil. Jadi siswa yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Cari ke sana. Elma. Ya. Terima kasih untuk saya yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari April. Jadi ketika kalian ingin mencari nilai tertinggi, ya ada kata-kata tertinggi, meskipun yang di bloknya bukan sejajar dengan nilai tertinggi, tetap gunakan rumus fungsi max. Nah, hanya yang kita cari range-nya, sel yang kita carinya dari berapa tadi? Dari kolom mana? Total jumlah, ya. Jadi nanti kelihatan 840, berarti siapa yang punya nilai 840? Kita cari, oh ternyata Elma yang dapat nilai tertinggi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompok yang sudah tadi mempresentasikan IAKPD-nya di depan. Nah, sekarang saya meminta siapa yang bisa menarik kesimpulan atau menganalisa atau memberikan pendapat dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Pak Hedi. Pendapat saya setelah belajar tentang fungsi statistik dapat mempermudah saat mencari nilai tertinggi, terendah, rata-rata maupun total nilai. Terima kasih Pak Hedi yang sudah memberikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini. Jadi menurut Pak Hedi barusan, ketika kita sudah mengetahui rumus fungsi statistik, jauh lebih mudah mengerjakan untuk mencari nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata ataupun total jumlah, ya. Jadi lebih cepat dan lebih efektif. Ya, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok yang sudah maju, yang bertanya. Pelajaran hari ini bisa kita tarik kesimpulan, ya. Jadi menggunakan rumus fungsi statistik dasar itu dapat membantu kita mempermudah pekerjaan sehari-hari. Ya, contohnya Ibu sebagai guru mempermudah untuk mencari siapa siswa yang mempunyai nilai tertinggi, siapa siswa yang mempunyai nilai terendah. Ya, itu jauh lebih mudah dibandingkan kita harus mengerjakannya atau menjumlahkannya satu-satu. Nah, jadi dari hasil kita belajar hari ini, belajar apa barusan? Statistik dasar. Apa aja? Satu. Suhu. Apa lagi? Average. Tiga. Yang paling menarik yang mana?
Yang mendapatkan nilai 75 ke atas itu nanti akan mendapatkan pengayaan. Yang nilainya 75 ke bawah itu akan dikasih remedial agar hasilnya lebih maksimal. Setelah kalian masuk ke kuisis join, nah silakan kalian ketikkan kodenya 089965 join. Silakan join. Nggak bisa. Bentar. Itu kodenya di atas 089965. Masukkan kodenya Reki. Kuisisnya sudah. Alhamdulillah ya, di sana ada nilai-nilai yang sudah masuk di kuisis Ibu. Nah, minggu depan kita akan belajar fungsi logika and or not, kemudian comparison ya. Silahkan di close dulu Google-nya, di close. Kalau sudah di close silahkan matikan komputer sesuai prosedur. Di shutdown aja. Sudah mati komputernya semua? Sudah dimatikan?